Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah renungan dia tentangmu. Gimana sih? Kayak mau enggak ya si Raisa ini bikin videonya. Oke, ini tuh sudah jam almost 11 PM. I'm not lying to you guys. Ya, jam 11. Tadi tuh aku udah bikin video terakhir itu jam 10-an. Cuma kayak text time buat drop all the videos to my iPad ya, for edit. Jadi daripada aku tanggung banget antara mau tidur atau enggak, karena besok itu kan libur kan, hari libur. Jadi lebih baik aku bikin video aja, habis itu aku bobo. Nah ini tuh udah jam 11-an. Penting banget nggak sih informasinya? Penting dong, biar kalian tahu effort aku untuk membuat video ini tuh ada gitu loh. Biar apa nih, pencitraan kayaknya ya, karena kan dari kemarin kan aku ngilang terus. Ya sudah, jangan berdebat. Oke, ini tuh tentang renungan dia tentangmu ya. Kita kan mau cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Aku tuh kayak punya dua kepribadian. I have two personalities. Sometimes I like cutie color, terus kayak pastel colors, yang light colors, and the other side kayak I love that much black color, dark color. Jadi kayak kadang aku punya dua personality, kadang pink, kadang black. Ya udah, dua-duanya aku suka. Oh jadinya Blackpink ya guys ya. Iya kadang tuh kalau yang lucu-lucu cute ke cewek-cewekan pink, tapi kayak kalau untuk clothes and outfit I prefer to black. Oke, itu aja. Udah ya guys ya. Kita langsung mulai aja. Renungan dia tentangmu. Emang dia merenung? Emang dia mikirin kamu guys? Overconfidence boleh ya. Pede aja dulu ya. Mikirin atau enggak, merenung atau enggak ya bebas ya. Ini si Raisa emang agak-agak guys. Dia bikin tema tapi dia juga yang menjatuhkan. Apa-apa ya, cuma aku doang sih yang berani menjatuhkan kalian. Enggak sih, enggak menjatuhkan. Aku tuh tipe yang ini sayang tapi caranya menghujat gitu ya. Oke, kita mulai renungan dia tentangmu apa ya guys. Demi apapun keluar kartu tentang merenung. Ini ada satu kartu yang artinya memang merenung guys, sumpah. Gak bohong sama sekali, bisa-bisanya dia keluar di tema ini. Kenapa nggak dari tadi aja, di video sebelumnya dia keluar ya. Relate banget. Oke, ini dia beneran merenung. Ada kartunya tentang merenung. Apa sih ini, dia kayak ada beban. Dia merasa terbebani, akhirnya terus-menerus merenung dan kepikiran kamu, atau dari merenung itu dia makin beban gitu rasanya. Tapi bebannya ini sebenarnya nggak terlalu negatif menurut dia. Apa ya? Entah gimana, aku melihat dia tidak ingin banyak bicara ya. Dia sering cari pencerahan nih tentang kamu nih. Di sini ada seseorang yang kayak yakin banget deh pengen fight buat hubungan ini. Tapi ada rasa sedih loh. Di samping dia mau berjuang, dia ada rasa sedih. Dia sering kepoin kamu di sosial media dan akhir-akhir ini juga introspeksi. Selain merenung, dia juga introspeksi. Ada yang mau berubah nih aku lihatnya. Ada yang fokus ke dirinya juga, kayak merubah diri, transformasi, kayak pengen lebih cantik, lebih ganteng, perawatan, skincarean atau treatment. Itu bikin cewek. Tapi cowok juga suka nggak sih treatment? Suka, iya, cowok-cowok metroseksual kan, apalagi di Jakarta itu suka yang banyak treatment ya.
Teman-teman aku cowok juga suka treatment. Teman apa teman? Teman. Ini pasti netizen nih, ini nih mau confirm nih. Ini teman apa teman? Teman. Iya. Cowok-cowok yang suka merawat diri pun banyak kan. Ya. Kan beberapa juga kayak ada ini kan, cowok apa sih, influencer, selebgram, jadi tuh suka di ini apa, di endorse sama apa, klinik kecantikan, ya kan. Temen aku juga banyak dokter kecantikan loh, jangan salah. Nah, dia ini merawat transformasi, kayak pengen ada perubahan di dalam dirinya juga, dan dia tuh lebih ke menenangkan diri sih. Mungkin fase merenungnya itu ya sambil menenangkan diri gitu. Dia butuh kontemplasi, dia butuh ketenangan, dan di situ dia merenung. Merenungi siapa? Merenungi kamu lah. Pede aja dulu ya. Dia tuh udah rasa takut nih, apa yang akan terjadi ke depannya menurut dia, karena di sini hubungan kalian kayaknya kusut banget ya. Kusut, misalnya ada masalah tapi nggak ada jalan keluar, di situ-situ aja, atau rumit banget gitu. Bisa rumitnya karena ngerasa kamu diam, dia diam, terus tidak ada apa, nggak ada way out, jalan keluar, atau ini gimana sih ujungnya, endingnya gitu ya. Endingnya gimana nih? Tapi orang ini tuh diam-diam kepoin kamu loh. Janjian dia pakai second account. Cie, takut ya. Di sini ada seseorang yang kepoin kamu, dan ada yang diam-diam kepoin kamu. Ini agak ini ya. Ceritanya tuh tap-tap kayak berkaitan. Renungan dia tentang kamu, dia merasa hubungan kamu sama dia itu tidak jelas. Hubungan yang ngejelas ini bikin dia kepikiran banget. Dipikir-pikir aja dia mah guys, nggak ada actionnya guys. Payah ya. Nih kalian kenal siapa sih nih? Payah banget orangnya. Tuh dia terbayang-bayang. Ini kebanyakan kartunya tentang pikiran-pikiran ya. Iya, alhamdulillah kalau dia masih punya pikiran, ya kan. Tuh, sedih banget. Tapi dia masih mau dengar kabar atau cerita apapun tentang kamu. Tapi ini dengar kabar ceritanya mungkin dari orang lain ya. Karena aku lihatnya dia diam sih kebanyakan. Jadi nggak yang nanya kabar kamu langsung. Mungkin kalian punya teman yang sama atau kenal seseorang yang sama. Ya, pokoknya mungkin teman dia gitu ya, sama. Jadi kayak suka nanya kabarnya kamu, atau ya nggak usah nanya sih, mungkin teman kalian cerita aja gitu. Dia masih mau dengar sih apa, anything about you. Kandungan dia tentang kamu. Orang ini tuh kayak semangat banget pengen ngelakuin sesuatu. Sumpah, nggak bohong. Dia pengen banget ngelakuin sesuatu. Ini kayak seseorang ini udah cukup berani nih fasenya. Mungkin sebelumnya dia menutup diri, terus mengumpulkan keberanian nih buat cari kamu. Ini nih fasenya udah melewati mengumpulkan keberanian, tinggal action aja gitu. Action 1, 2, 3 action gitu. Nah itu udah mau nih guys. Jadi kalian siap-siap aja di manifestasi ya. Dia datang gitu. Manifestasi, afirmasi ya guys ya. Manifestasi. Siapa yang suka manifestasi di sini? Kalau manifestasi, kalian kalau manifestasi itu harus positif ya guys. Kalau kalian masih negatif di low vibration, itu nggak akan menarik hal-hal baik. Dan manifestasi kalian tuh nggak akan terjadi. Jadi kalau mau manifestasinya terjadi, kalian tuh harus di high vibration yang baik, yang bagus, yang tinggi. Nggak bisa di low vibration, lagi sedih, galau, itu nggak akan bisa manifestasi kalian terjadi ya. Dan tinggalin tuh sifat-sifat sikap yang bad habit, buruk, termasuk dendam, benci, marah, itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar netral, clear
baru tuh manifestasi kalian bisa terwujud, tercapai. Susah guys, nggak bisa kalian lagi galau tuh kayak pengen itu, makanya harus lebih positif dulu. Itu kuncinya ya buat manifestasi. Dia tahu sih mungkin beberapa dari kalian dekat sama yang lain atau didekati sama yang lain, tapi dia tetap berani kayak ya itu, pede aja dulu. Semoga kamu menerima dia lagi, dia datang, dia hadir. Renungan dia tentangmu. Sekalipun kalian ada jarak atau menjauh, dia tetap positif pikirannya ke kamu. Tapi dia ada rasa takut memang buat datang atau buat maju ke kamu. Tapi ini mikir banget sih. Entah apa yang dia pikirkan. Apakah kita cari tahu? Pakai ditanya lagi ya. Apakah kita cari tahu? Apakah kita tanya Dora? Apakah kita tanya peta? Nah, renungan dia tentangmu. Iya tuh, dia kayak yakin banget nih seseorang yang yakin mau komunikasi. Serius, nggak bohong, ya kan? Kalau yang suka bohong tuh mantan kamu, bukan aku. Dia ngerasa sih kamu membatasi diri di sini. Kamu tuh membatasi diri tuh karena marah, karena gengsi, atau karena ego. Ayo, coba kamu tanya ke diri kamu sendiri. Kamu tuh membatasi diri karena marah, atau karena ego? Gengsi, harga diri. Emang masih punya harga diri, guys? Bukannya harga diri kalian tuh udah dibawa sama dia mantan kalian itu. Dia orang ini nih kayak udah yakin banget. Ini relate loh, kartu-kartu tebaran yang keluar ini kayak orang udah yakin mau action, terus kayak udah yakin mau komunikasi nih, kayak udah tegas. Dia udah bisa nih tegas ke dirinya sendiri. Alhamdulillah ya. Biasanya selalu kan kayak abu-abu gitu ya. Renungan nih, ini juga positif nih kartunya. Sekalipun ada kegalauan, tapi udah lebih positif mungkin dia nih guys. Atau udah terlalu lama ini apa sih, galau-galaunya, jadi sekarang udah lebih positif. Memang sih dia ngerasa masih ada rasa takut buat maju. Itu perasaannya dia ya, energinya dia. Pasti ada alasan tersendiri kenapa dia tuh takut atau berat buat maju menghampiri kamu. Entah punya salah, malu, insecure, atau dia udah ngerasa kamu nggak butuh dia atau udah nggak mau sama dia. Bisa apa aja sih sebenarnya. Tergantung energinya kalian masing-masing ya ceritanya. Ada sih kayak seseorang yang mau menerobos batasan-batasan di antara kalian itu. Ini energinya naik nih, nggak turun nih. Kalau turun kan kayak nggak semangat gitu ya. Kayak nggak peduli, bodo amat. Energinya naik nih di sini. Ada yang berkembang. Good sign for you guys. Kalau kalian masih berharap ya. Renungan dia tentangmu. Kita pakai deck Sakura. Kalau yang suka sama anime pasti tahu deh ini deck Sakura ini. Ini tuh bukan bukan deck tarot guys, tapi karena lucu and cute. Dan ini kalau karena dibeliin sih guys, ditawarin sama bos aku, jadi ya aku pilih aja, sekalipun ini bukan tarot kan dibeliin ya, jadi kita pilih-pilih aja guys, ya kan. Kalau di China tuh murah banget soalnya, karena bos aku kan orang asli Cina kan. Karena kemarin tuh ada yang nanya Kak Dinda beli sakuranya di mana. Ini tuh belinya bener-bener dari China langsung ya guys. Jadi aku tidak tahu ya. Kalian kalau punya teman yang di China langsung aja nitip di e-commerce-nya mereka itu online. Ada pasti. Oke, kita lanjut ya. Renungan dia tentang kamu. Memang sih kelihatannya, mungkin kamu lihat dari luar dia sikapnya masih dingin, diam-diam aja, nggak mau bicara. Ini nggak mau bicara, entah dia kayak takut serba salah atau diam aja deh, belum tahu harus ngomong apa, belum tahu harus membahas topik apa. Dia tuh kayak gitu. Ada orang yang berusaha untuk kayak pengen, kalau dia ngerasa kamu sakit hati, dia kayak pengen melakukan sesuatu supaya kamu tuh
udah hilang sakit hatinya atau udah nggak terluka lagi. Jadi kayak orang yang mau menembus dosa lah gitu. Tuh ini keluar kartu yang dimana tuh kayak gambarnya seseorang yang bersemangat untuk reach out kamu, datang ke kamu. Di sini ada the sweet. The sweet ini apa ya kalau di sini? Ya mungkin dia masih mau baik sama kamu, masih pengen kayak komunikasi yang baik, welcome sama kamu. Bener sih ini orang kayak mau datang. Deg-degan nggak? Dibilang mau datang. Kemarin tuh ada yang komen soalnya di TikTok aku, Kak, aku tuh ngikutin kamu dari bulan Agustus, aku ngikutin kamu tuh di mana aja, TikTok, YouTube, dan bener katanya seseorang tuh datang ke dia, hubungi dia. Lucu banget sih kalau denger-denger kayak gitu. Ya kalau yang terbantu, alhamdulillah ya. Renungan dia tentang kamu. Nah di sini ada the shot. The shot di sini bener nih kayak orang yang pengen tap datang gitu. Kayak cepat-cepat. Ini kartunya ini sih ya, terkait nih semua tebarannya. Walaupun ini decknya beda ya. Kayak pengen apa sih? Langsung gitu loh, to the point. Lakuin sesuatu. Nggak tahu nih apa ya, dia akan membahas atau ngomongin apa ke kamu ya. Ada rasa takut sih, tapi dia yang sulit adalah dia kebayang-bayang kamu terus, makanya kan dia merenung nih jadinya. Tuh kan kartunya nih, merenung. Memang sih actionnya belum terlalu kelihatan aku lihat, tapi ini kayak seseorang yang beneran mau action. Baru tadi aku ngomong ya, apa yang akan dia katakan. Di sini ada the voice, berarti ada yang memang mau diucapkan. Apakah dia lagi berpikir, apa ya, kayak strategi apa nih, bahas apa nih, topik apa nih kalau dia chat atau hubungi kamu. Ini ada kartunya lagi tuh, dia lagi introspeksi, ada karakter dia yang buruk yang harus diperbaiki atau enggak, atau dia lagi bercermin, aku udah siap belum sih kalau ketemu kamu gitu, takut nggak ya. Kayak gitu. Jadi iya sih, bimbang, takut, insecure. Renungan dia tentang kamu. Dia lagi bercermin sih, apalagi kalau mereka itu pernah bikin salah. Jadi dia takut nih kalau ketemu kamu nanti gimana ya kamu ya gitu. Nah ini ada seseorang yang ingin memperbaiki nih di sini. Memperbaiki diri bisa, memperbaiki hubungan bisa. Ada seseorang yang ini tuh builder di sini yang aku tangkap adalah dia ingin membangun hubungan, membangun komunikasi. Ya. Ayo gimana tuh ada seseorang yang ingin memperbaiki, membangun hubungan. Renungan dia tentang kamu. Wow, kalau kalian pernah melakukan hal-hal yang tidak dia ini nih teringat hal-hal yang pernah kalian lakukan. Di sini ada sexual minority, tapi yang aku tangkap mungkin dia teringat kamu, hal-hal yang pernah kalian lakukan itu. Atau bisa juga memang kamu adalah seseorang dimana dia punya rasa ketertarikan yang besar ke kamu. Jadi merenungnya yang tidak-tidak gitu. Jadi kayak dia tertarik sama kamu, ada physical attraction, sexual attraction yang dia rasakan. Ibaratnya dia bayangin kamu yang tidak-tidak lah gitu. Membayangkan, merenungkan itu kan 11-12. Terus apa lagi ya? Renungan dia tentang kamu. Kayaknya dia pengen aja ketemu atau pengen memberikan sesuatu, kayak menarik perhatian kamu atau baik-baikin kamu. Atau gini, ketika dia datang, apa yang dia lakukan, apa yang akan dia berikan ke kamu nih, apa yang kamu suka, mungkin dia bakal kasih gift, something sweet ke kamu. Bisa untuk menarik perhatian kamu, atau untuk supaya kamu maafin dia bisa juga. Renungan dia tentang kamu. Apa ya? Mungkin ada yang kepikiran kali ya mau kontak atau kepoin kamu. Ini ada tentang teknologi sih soalnya di sini. Apa ya teknologi itu? Nah, ada seseorang nih yang lagi bikin rencana atau strategi. Dan dia percaya sih apa ya?
ada sesuatu yang akan terjadi di antara kalian nantinya. Benar, ini seseorang yang kayak ingin menyembuhkan luka kamu kalau kamu pernah merasakan sakit hati karena orang ini. Ya, renungan dia tentang kamu. Apakah kamu seseorang yang bikin dia patah hati? Bisa. Kalau kamu bilang kamu nggak pernah ngelakuin apa-apa, tapi bisa aja dia kecintaan banget sama kamu, terus dia patah hati banget karena sesuatu yang terjadi di hubungan kalian. Bisa ini seseorang yang datang ke dokter kalau dia sakit beneran fisik, atau seseorang yang datang ke psikolog, psikiater karena dia udah kena mental karena hubungan ini. Bisa loh, kita nggak tahu apa yang orang rasakan. Orang mungkin di depannya biasa aja guys, yang tahu tuh hati dia tuh cuma dia sama Tuhan, tapi yang dia tampilkan dia biasa aja, fine, nothing happen, tapi nggak taunya sebab itu, stres itu, depresi mungkin, frustasi, kamu nggak lihat, kamu nggak tahu, ya. Nah di sini renungan dia tentang kamu. Berdoa tuh guys, manifestasi, ada yang dia manifestasikan tentang kamu. Kalau kamu teringat dia terus, dia manifestasi kamu tuh, dia panggil-panggil nama kamu, Raisa, Raisa, Raisa. Ya, renungannya adalah kayak seseorang ini pengen bahagiain kamu deh, kayaknya sih. Atau dia, kalau dia ngerasa kamu juga ada yang lain atau ada yang mendekati kamu, dia yakin atau dia berpikir dia harus memenangkan hati kamu. Ya, pokoknya kamu harus milih dia lah gitu intinya. Kamu harus menang dari pilihan-pilihan kamu yang lain atau orang-orang yang berusaha mendekati kamu. Kayak dia harus bisa memiliki kamu, mendapatkan kamu, mencuri hati kamu. Ya, nggak boleh gagal. Kalau pernah gagal ya dia ngerasa nggak boleh gagal lagi nih gitu. Ini banyak deh kayak strategi-strategi dimana kayak ketika dia datang atau melakukan sesuatu, kalau bisa yaitu berhasil apa yang dia lakukan. Dia nggak mau kalah, harus menang, harus ada hasilnya menurut dia. Renungan dia tentang kamu. Ada seseorang yang merasa trauma loh di sini. Kan tadi aku bilang ada yang patah hati. Kita nggak tahu hati seseorang kan. Nih, ada yang terluka malah. Trauma. Kamu meninggalkan trauma ya guys. Kalau aku nggak lakuin apa-apa buat dia. Iya, mana tahu ya. Dia cinta secinta itu, tapi dia mungkin manipulatif. Kamu nggak tahu perasaannya gimana gitu. Kita tidak tahu ya guys apa yang seseorang rasakan. Renungan dia tentangmu. Renungan dia tentangmu. Dia tuh ngerasanya cocoknya sama kamu aja guys. Ya mungkin dia ngerasa orang lain mencari perhatiannya dia, deketin dia, tapi dia ngerasanya cocoknya tuh kliknya sama kamu. Ih, keren kali kalian nih ya, bisa bikin orang ngerasa klik cuma sama kalian doang. Atau dia ngerasa mungkin selama ini hati dia tuh tertutup, close buat siapapun. Pas dekat sama kamu tuh dia open, membuka diri, atau dia kayak hatinya langsung klik sama kamu, atau dia jatuh hati ke kamu. Kayak lagunya si Raisa, jatuh hati ya. Maaf aku nggak nyanyi ya. Nah, di sini dia ngerasa klik, jatuh cinta, jatuh hati, tapi ada rasa kehilangan loh. Ada sedih juga, di samping dia ngerasa cocok, cuma cocoknya sama kamu, tapi ngerasa kehilangan nih. Jadi dari rasa kehilangan itu dia kayak mencari-cari kamu. Kalau kamu menghilang atau sembunyi atau go away, dia kayak kehilangan. Kamu apa kabarnya ya? Sedih, iya. Renungannya tentang kamu, ada yang mengkhawatirkan kesehatan kamu. Kamu kalau enggak ini nih, kalau nggak berkabar ya sama dia, kamu tuh kesehatannya gimana, kabarnya gimana, pola makannya gimana gitu. Gitu guys, dia khawatir. Nggak usah so khawatir deh. Guys, barusan tuh aku udah record, tapi nggak ke-record karena memorinya full. So sad. Jadi aku mau ulang, tapi takut diulang-ulang kata-katanya. Sorry, aku juga tadi bingung sampai mana. Aku lanjut ya. Sebentar sih, ini sebenarnya udah mau habis waktunya. Oke, di sini ada seseorang yang kayak mati rasa.
dan ada di antara mereka yang kayak ingin melewati batasan-batasan yang ada di antara kalian, kayak pengen tetap bisa keep contact atau terkoneksi sama kamu. Tapi ada juga dari mereka yang ngerasa kalau udah melakukan sesuatu yang menurut dia tuh udah keterlaluan atau kelewatan ya, mungkin bisa menyakiti kamu atau bikin kamu terluka kalau dia ada melakukan kesalahan ke kamu ya. Renungan dia tentang kamu di sini ya, ada seseorang yang kayak ingin mengirimkan pesan atau komunikasi. Aku lihatnya dia kayak mau ngechat atau kirim pesan, tapi kayak ada rasa takut atau belum yakin kapan kirim pesannya, chatnya atau apa, bahas topik apa. Karena aku lihat di sini kayak seseorang yang kayak pegang amplop gitu ya, tapi amplopnya tuh masih dipegang, kayak belum dikirim gitu ya. Ini kalau secara ininya yang kita lihatnya. Jadi kalau misalnya dia komunikasi by chat ya, dia kayak mau ngechat tapi bingung. Jadi kayak masih tertahan gitu loh. Seandainya dia face to face mau ada sesuatu yang dibicarakan ke kamu ya, pembicaraannya, kata-katanya atau omongannya tuh masih tertahan di mulutnya. Ngerti kan maksud aku? Intinya ini kayak seseorang yang ingin mengirimkan pesan atau komunikasi, tapi ya masih dia tahan-tahan ya. Ada seseorang yang kayak punya feeling, perasaan, dan perasaannya itu kayak udah I love you to the bone, tahu kan lagunya si siapa sih aku lupa. Nah, jadi perasaannya tuh benar-benar udah ke dalam banget ya, kayak bukan perasaan yang biasa-biasa aja ke kamu ini juga. Nah, kalau kita lihat di sini kartu terakhirnya Raider, mungkin seperti seseorang yang kayak ingin menghampiri kamu sih ya. Ini kayak tinggal selangkah lagi aja, dalam artian dia kayak udah mau melangkah dan kayak udah berani nih mau melangkah. Jadi tinggal tunggu waktunya aja gitu. Iya, melangkah, menghampiri atau mendekat ke kamu. Ya. Ini aku ngerasanya sesuatu kalau misalnya dia ngechat atau komunikasi ke kamu, ini mungkin pembahasannya lebih ke yang ringan-ringan sih. Kayak pembahasan yang mungkin bukan membahas masalah, lebih ke kayak ya keep contact aja dulu. Kayaknya niatnya kayak gitu sih. Kalau kamu ngerasa kayak nanti dia cari kamu untuk membahas masalah, kayaknya enggak. Mungkin yang kita ambil poinnya di sini mungkin yang kita mau ambil poinnya di sini adalah dia yang mau memperbaiki komunikasi dulu di antara kalian. Apalagi kalau udah lama nggak komunikasi, kalau tiba-tiba langsung gitu kan membahas masalah yang berat, kayaknya agak gimana gitu ya. Itu sih yang aku tangkep ya. Oke, udah itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia ada zodiak Gemini, Libra, Taurus, Pisces, Virgo, Scorpio, Aries, Sagittarius, dan Leo. Inisial hurufnya dia. Ada inisial huruf T, P, K, F, M, G, U, O, J, S, R, D, B, dan I. Oke, gengs, itu aja. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.